Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Video ini saya tujukan kepada Pak Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Kemarin saya ikut public hearing RUU Kesehatan, Pak. Nama saya sudah disebut, tapi belum ada kesempatan untuk memberikan masukan karena waktunya terbatas. Oleh karena itu, pagi hari ini saya akan memberikan masukan saya. Sebelumnya, perkenankan saya memperkenalkan diri. Nama saya Tony Setiobudi. Saya adalah dokter diaspora, dokter spesialis bedah tulang di Singapura. Saya di sini diundang untuk mewakili FDSP, Forum Dokter Susah Praktek. Tapi sebenarnya saya tidak merasa pantas mewakili FDSP karena saya tidak pernah mengalami susah praktek. Di Singapura praktek saya tidak pernah dipersulit, jadi mungkin FDSP saya adalah Forum Dokter Seneng Praktek. Itu karena saya praktek di Singapura. Kalau saya balik ke Indonesia, mungkin FDSP saya seperti FDSP Forum Dokter Susah Praktek. Sebenarnya saya tidak punya kepentingan pribadi dalam hal ini. Kepentingan saya adalah untuk supaya kedokteran di Indonesia ini bisa maju, bisa bersaing, bisa lebih baik, bahkan lebih baik daripada Singapura. Kalau saya bilang kepentingan saya pribadi, sebenarnya sama dengan kepentingan organisasi profesi. Karena mereka sudah merusak atau mengerdilkan sistem kedokteran di Indonesia untuk menguntungkan kepentingan golongan dan kepentingan pribadi. Oleh karena itu, kalau sistem kedokteran di Indonesia carut-marut amburadul, pasien tidak percaya kepada dokter-dokter Indonesia dan mereka lari ke luar negeri, saya adalah salah satu orang yang diuntungkan. Pasien saya sebenarnya tambah banyak. Tapi saya juga ada aspirasi dari hati nurani. Aspirasi saya adalah supaya kedokteran di Indonesia bisa maju dan pasien bisa percaya kepada dokter-dokter Indonesia. Waktu Pak Jokowi bilang 2 juta pasien Indonesia berobat di luar negeri dan negara kehilangan 100 triliun rupiah, saya bisa merasakan hatinya Pak Jokowi. Eman-eman ya, uang sebanyak ini kok kita sia-siakan. Padahal kita bisa menggunakan uang sebanyak ini untuk membangun kedokteran di Indonesia. Oleh karena itu, di dalam hati saya ada 2 konflik kepentingan. Pertama, kepentingan pribadi saya, dan kedua adalah aspirasi dari hati nurani saya. Saya tidak bisa mengkhianati hati nurani saya. Saya ingin Indonesia maju. Oleh karena itu, pada pagi hari ini saya ingin berbicara dan memberikan masukan-masukan saya. Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan. Nomor 1 tentang organisasi profesi dan kolegium. Yang nomor 2 tentang dokter diaspora dan program adaptasi. Dan nomor 3 feedback dari masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di Indonesia. Mengenai organisasi profesi dan kolegium, ini ada beberapa hal yang ingin saya kasih feedback. Nomor 1, organisasi profesi tunggal menurut saya ini tidak sejalan dengan spirit demokrasi. Itu ada di pasal 314, ini adalah monopoli. Dan tentunya kalau ada monopoli tidak ada persaingan sehat dan tidak menguntungkan bagi siapapun, tidak menguntungkan bagi masyarakat Indonesia, dan ini hanya menguntungkan organisasi profesi saja. Yang nomor 2 adalah nama organisasi profesi ini masih tercantum dalam draft RUU Kesehatan di pasal 475. Dan saya menyarankan nama organisasi profesi ini bisa dihapuskan untuk memberi ruang pada organisasi-organisasi profesi lain
supaya mereka juga bisa berkembang dan bisa melakukan persaingan yang sehat. Berikutnya, organisasi profesi ini bisa sangat berkuasa dan sangat semena-mena, bisa mempersulit anggotanya, menyengsarakan dokter-dokter, tapi tidak ada yang komplain. Karena mereka sangat berkuasa. Sistemnya sudah tertata dengan baik, sehingga dokter-dokter ini takut komplain. Kalau komplain mungkin surat rekomendasinya tidak dikeluarkan dan mereka tidak bisa praktek. Jadi salah satu yang membuat mereka berkuasa adalah surat rekomendasi. Dan menurut saya surat rekomendasi izin praktek ini harus dihapuskan. Karena ini tidak lazim dan tidak ada hal-hal seperti ini di negara lain, kecuali di Indonesia. Ini terdapat di pasal 249 ayat 1 dan 4. Kalau bisa surat rekomendasi ini dihapuskan sama sekali. Terus yang nomor 2 yang membuat mereka sangat powerful adalah SKP, Satuan Kredit Profesi. Kalau istilah kami adalah Continuing Medical Education. Saya ingin membandingkan dengan di Singapura. Sekali lagi saya berkata seperti ini bukan karena saya ingin promosi Singapura, tapi saya ingin kita semua bisa melihat kalau sistemnya diperbaiki dan tidak korup, maka kita bisa menghasilkan kualitas pelayanan kesehatan yang sangat baik. Jadi hal-hal ini perlu dipelajari. Jadi balik lagi ke SKP, di Singapura SKP ini free sebagian besar dan bisa dilakukan di rumah sakit umum dan di rumah sakit swasta. Malah kadang-kadang kita dapat makanan, dapat lunch. Kalau di Indonesia, saya rasa SKP ini digunakan untuk sebagai alat pemerasan. Dokter harus bayar biaya yang sangat besar untuk mendapatkan SKP. Dan ada lagi kejanggalannya seperti yang disebutkan oleh Dr. Judil Heri kemarin, ikut demo ID dapat 6 SKP. Ini adalah kejanggalan yang kita tidak bisa tolerir. Saran saya adalah SKP ini lebih baik diatur oleh pemerintah melalui KKI, seperti di Singapura diatur oleh Singapore Medical Council. Dan kalau bisa, semua rumah sakit bisa melakukan SKP sendiri secara independen dan tidak memungut biaya sama sekali yang bisa memberatkan dokter-dokter di Indonesia. Terus kemudian kolegium. Ini mirip-mirip dengan organisasi profesi. Dan banyak sekali oknum-oknum di kolegium ini yang melakukan hal-hal untuk membatasi ruang gerak dokter-dokter. Jadi dokter-dokter ini tidak bebas untuk mengembangkan ilmu mereka masing-masing. Harus minta izin dan segala macam. Dan kolegium ini bisa digunakan sebagai alat untuk membatasi ruang gerak dokter-dokter spesialis. Orang-orang atau oknum-oknum yang ngurus kolegium ini banyak sekali yang punya konflik kepentingan. Saya ingin sarankan bahwa kolegium itu dilepas dari organisasi profesi dan ditaruh di bawah naungan Kementerian Kesehatan atau KKI. Dan orang-orang yang ngurus kolegium ini lebih baik dipilih oleh pemerintah dan pilihlah orang-orang yang punya wawasan kebangsaan yang tinggi. Orang-orang yang berjuang di level terhormat, di level atas, bukan di level yang tidak terhormat, di level bawah, hanya untuk mendapatkan wewenang, kekuasaan, dan untuk mencari hal-hal yang materi, tapi mengorbankan kepentingan masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara. Poin kedua yang ingin saya sampaikan ada mengenai diaspora dan adaptasi. Saya adalah dokter diaspora, tapi saya tidak ada kepentingan dalam hal ini. Saya hanya memperjuangkan kepentingan dokter-dokter adik-adik saya yang masih junior yang ingin balik ke Indonesia. Dalam pasal 228 ayat 1-7 ini disebutkan hal-hal persyaratan administratif yang sangat fair menurut saya untuk menentukan apakah seorang dokter diaspora itu kompeten atau tidak kompeten atau belum kompeten untuk praktek di Indonesia.
Setelah itu, kalau kompeten, saran saya tidak perlu melakukan adaptasi sama sekali. Sistem adaptasi ini harus dihapuskan karena tidak selaras dengan spirit kesetaraan. Kalau ada sistem adaptasi, akan selalu ada senioritas, mana lebih senior, mana lebih junior. Dan ada superioritas, lebih superior dan lebih inferior. Dan ini semua tidak baik dalam dunia kesehatan. Banyak riset kesehatan yang mengatakan bahwa superioritas dan senioritas ini dapat membahayakan keselamatan pasien, meningkatkan medical error, meningkatkan kesalahan dalam pelayanan medis. Dan menurut saya ini adalah salah satu hal yang kita bisa perbaiki untuk supaya ada kesetaraan. Jadi dokter diaspora tidak lagi dibedakan dengan dokter lokal. Kami juga tidak minta dokter diaspora diperlakukan spesial. Kami hanya minta dokter diaspora diperlakukan sama dengan peraturan yang sama dengan dokter lokal kalau mereka dianggap kompeten. Terus yang terakhir adalah feedback mechanism dari pasien. Saya rasa feedback pasien ini sangat berharga supaya kita tahu kualitas kesehatan kita di mata pasien itu seperti apa. Kalau pasien feedback, memberi kritik, itu biasanya kita tidak suka mendengarnya. Tapi kalau kita mau open-minded, ini semua adalah hal yang bagus supaya kita bisa berbenah diri dan menjadi lebih baik. Sebenarnya kalau dibanding dengan Singapura, sekali lagi saya minta maaf, saya membandingkan dengan Singapura lagi, pasien-pasien Singapura itu kalau komplain itu ngeri-ngeri. Mereka tidak takut, mereka bisa komplain loss, tidak takut dituntut pencemaran nama baik, dituduh memfitnah, tidak ada seperti itu. Bahkan kadang-kadang pasien kalau komplain itu juga menyebut nama dokternya, nama kliniknya, nama rumah sakitnya. Dan ini tidak ada masalah, tidak ada pasien yang komplain di Singapura yang dituntut lalu dipenjara. Kalau di Indonesia kan ada. Jadi pasien itu takut, kalau di Indonesia takut komplain karena takut dituduh pencemaran nama baik dan dituduh melakukan fitnah dan ada yang dipenjara. Ini adalah sesuatu yang tidak fair. Jangan dianggap kalau tidak ada komplain berarti semuanya baik. Pasien ketakutan komplain. Sebenarnya pasien Indonesia itu kalau komplain sopan-sopan. Kita harus hargai mereka dan kita harus sediakan ruangan yang appropriate supaya mereka bisa komplain dan kita bisa mendengarkan dan kita bisa berbenah diri. Ini mungkin tidak ditulis di undang-undang, tapi ini saran saya supaya pasien ini bisa komplain dengan leluasa dan responsibel. Tidak ada rasa ketakutan, diperlakukan tidak adil atau diserang oleh pihak-pihak yang merasa tidak diuntungkan. Seperti kita lihat kasusnya Kiki Saputri, banyak sekali netizen yang mendukung Kiki Saputri, tetapi banyak juga dokter-dokter yang juga bagian dari pengurus organisasi profesi ini dengan terang-terangan melakukan penyerangan, mencaci maki Kiki Saputri untuk melindungi citra organisasi profesi yang sebenarnya sudah buruk. Itu saja feedback dari saya dan semoga feedback ini bisa dipertimbangkan dan saya berdoa supaya RUU Kesehatan Omnibus Law Kesehatan ini bisa goal, bisa membuahkan hasil sesuai dengan aspirasi masyarakat Indonesia untuk mementingkan kepentingan masyarakat Indonesia dan bangsa dan negara Indonesia. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Budi Gunadisadikin yang sudah berani melawan arus dan memperjuangkan kepentingan masyarakat Indonesia, kepentingan bangsa dan negara Indonesia untuk kebaikan kita semua. Berjuang terus, Pak. Terima kasih.